Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, saudara baru kita. Tadi sempat ada dialog antara keluarga dan kami mualaf. Pihak keluarga pengennya dimakamkan secara Kristen, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, dan alhamdulillah kami menang. Alhamdulillah ini tim dari mualaf sudah siap semua. Alhamdulillah kita langsung bawa ke Masjid Raya Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MATV. Baiklah teman-teman sekalian, ketika kita mendapati di sekitar kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan sekolah kita, kita dapati ada seorang yang mu'alaf ya, berpindah dari agama yang sebelumnya menuju ke agama ke Islam. Tentunya kita sebisanya harus bisa menolong dia ya, harus bahu-membahu mensupport dia, menolong sebisa kita. Karena apa? Karena pilihan beliau menjadi seorang mu'alaf adalah pilihan yang luar biasa berat ya. Tatkala ia harus menanggung apa yang telah ia lakukan ya. Jadi konsekuensi menjadi seorang mu'alaf ini ya beragam ya. Ada yang ditinggal dengan istri, ada yang ditinggal dengan keluarga, bahkan dicoret dari kakak. Dan itu adalah semua cobaan yang bakal dilalui ketika seseorang untuk memutuskan berpindah agama. Karena pindah agama adalah konsekuensi yang sangat beresiko dan sangat berat. Kalau saja seorang mu'alaf yang tahu atas apa yang didapatkannya ketika ia memilih untuk menjadi seorang Islam, tentunya cobaan di dunia bukanlah apa-apa bagi mereka. Baik teman-teman semua, itu adalah semuanya bentuk perhatian kita kepada seorang mu'alaf yang masih hidup. Namun bentuk perhatian kita janganlah kendur ya, malah harus lebih semangat lagi tatkala kita temukan seorang mu'alaf yang meninggal dunia. Dan kita harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Karena apa? Pentingnya kita mengurus jenazah atau mayat yang sudah meninggal, dengan cara apa dikuburkan dan dengan cara apa dimakamkan, itu tentunya sangat penting. Karena itu akan menentukan keadaannya ketika ia telah berada di alam kubur. Seperti salah satu komentar dalam video saya sebelumnya ya, ada yang berkomentar seperti ini. Di kampung saya pada tahun 80-an ada orang tua meninggal yang beragama Islam, akan tetapi anak-anaknya merantau dan pindah agama Kristen. Masya Allah, na'udzubillah ya. Orang tuanya dimakamkan secara Kristen, na'udzubillah ya Allah. Keluarganya dimimpiin dia tersiksa dikubur secara Kristen dan minta dimakamkan secara Islam. Dan ini ya adalah pentingnya kita memilih bagaimana cara kita dikuburkan dan di mana tempat kita dikuburkan, karena kuburan kita akan dipengaruhi dengan kuburan-kuburan lain yang berada di sekitar kita. Dan pentingnya kita ketika kita menjaga atau mengajarkan ilmu akidah kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena ketika kita tua nanti dan kita meninggal, satu-satunya harapan kita ketika kita berada di dalam kubur adalah apa? Doa daripada anak-anak kita yang soleh. Kalau kita melihat kasus dengan komentar tadi, seperti komentar tadi ya, jadi bagaimana keadaan bapaknya tadi? Bapak tadi adalah seorang Islam ya, seorang Muslim, tetapi anak-anaknya adalah orang Islam tapi murtad pindah ke agama Kristen. Lalu bapaknya meninggal, setelah itu bapaknya dikuburkan secara Kristen juga. Lalu apakah keadaan tersebut membuat keadaan atau status agama dari bapak tadi berubah ya? Maka dari itu mari kita saksikan jawabannya seperti berikut. Apabila seseorang sudah meninggal dunia, kemudian ada orang-orang yang memperlakukannya dengan perlakuan-perlakuan yang tidak Islami, maka ia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perlakuan-perlakuan itu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surat Fatir ayat 18. Karenanya, orang yang meninggal dunia tadi walaupun diperlakukan secara tidak Islami, maka ia tidak akan menanggung dosa atas perlakuan itu. Karena yang melakukan perbuatan itu adalah bukan dia, melainkan orang lain. Adapun tentang statusnya di akhirat, apabila ketika menghembuskan nafas terakhirnya ia tetap Muslim, maka insya Allah di akhirat nanti ia akan diperlakukan sebagai Muslim. Sebaliknya, orang yang meninggal dalam
keadaan bukan muslim, maka di akhirat nanti ia akan diperlakukan sebagai orang bukan muslim, walaupun ketika meninggal dunia ia diperlakukan dan dikubur secara Islam. Jelas ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seorang yang berdosa melainkan orang tersebut memikul dosa orang lain, ya. Jadi muncul pertanyaan, kenapa Bapak tadi, padahal Bapak tadi adalah agamanya tetap muslim, tetapi dalam mimpi kenapa Bapak tadi mendapatkan siksa dan ingin sekali kuburannya diganti dengan kuburan dengan cara Islam. Ternyata yang menyebabkan bapaknya itu mendapatkan siksa adalah karena murtadnya anak-anaknya, ya. Jadi anak-anak yang Kristen atau murtad atau non-Islam yang keluar dari agama Islam, doanya tidaklah sampai kepada orang tuanya. Kita ketahui bahwasanya ada 3 hal yang sampai kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu amal jariah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh. Tetapi doa anak yang soleh itu sudah hilang karena anaknya telah memilih ke agama Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena ada juga kejadian yang sama persis, ya. Jadi orang tuanya ini meninggal, ya, yang dulu dia adalah non-muslim, tapi dia menjadi mu'alaf dan menjadi muslim. Dan anaknya pun ikut menjadi muslim. Ketika itu dia dikuburkan dengan cara Kristen. Semua keluarga bersepakat bahwasanya ingin membongkar kuburan tersebut untuk dikuburkan kembali, namun dengan cara Islam. Dan benar saja, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagai berikut. Mari kita simak. Lebih ke abang saya ceritanya kan, dia kan Islam, kawin tuh Islam. Sesudah dia meninggal, cuman anaknya kan 2, cuman takut dengan bibik-bibiknya yang adik-beradik 4 tadi ini, 1 meninggal. Itu Islam ditanam dengan Katolik. Jadi si anak ini tak bisa ngomong. Jadi si anak ini mimpi bilang dengan adik-beradiknya, kan adik-beradik saya 6, adik-beradik yang lama tuh kan 4. Bilang, om, saya mimpi bapak tuh malah ya, mikul salib katanya di padang tandus katanya. Oh, kata adik saya itu kan pandai gak istilahnya kan. Oh, kau nih bapak kau kan Islam dulu. Ngapa ditanam Katolik katanya. Tak bisa gitu lah, maka bapak kau tuh tak terima katanya. Malah itu ya sengsara dia tuh katanya. Oh, kok gitu, dah lapor polisi dek. Tanda tangan dek kami 6, dia 3 kan. Menang kami nih, jadi dicongkel si abang nih. Di kapan lah di masjid dekat Airut nih. Masih ada orang yang tukang nganuknya. Kalau Habib itu udah meninggal yang mandikannya, subhanallah dek, 40 hari kan dia ditanam di kuburan Kristen tuh. Begitu digali dek, lembut badannya dek, dimandikan kayak orang baru meninggal. Putih kulitnya, tidak dimakan cacing, tak ada busuk, tak ada apa. Pokok rambut masih utuh, gigi, pokok kulit ini masih bagus. Tangannya kayak orang baru meninggal, ndak kaku, ndak busuk gitu dek. Jadi kata Habib, subhanallah baru ini saya lihat katanya, sampai saya pegang-pegang mau dikapan kan tuh masih lembut. Ya Pak Ustadz masih lembut ya tangan. Iya katanya, subhanallah katanya, ini baru pertama ini saya nengok mayat 40 hari ditanam masih lembut katanya. Beliau ini ada 9 bersaudara, 3 non muslim dan 6-nya sudah muslim. Dan ternyata alhamdulillah ke-6-6-nya setuju bahwasanya dengan cara menggali kuburan orang tuanya dan dikuburkan kembali dengan secara Islam. Dan alhamdulillah ketika dilihat bahwasanya jasad daripada orang tuanya ini sungguh-sungguh di luar nalar, ya. Kalau kita melihat seseorang yang sudah meninggal 40 hari dikubur itu tentunya keadaannya sudah rusak, ya. Tapi biiznillah, izin dari Allah Subhanahu wa taala, jasadnya pun tidak termakan cacing dan juga keadaan jasadnya pun bagus. Subhanallah, Masya Allah, ya. Jadi teman-teman Mativi sekalian, bersyukur kita mengimani agama Islam sebagai agama kita, karena dalam Islam itu mengatur seluruh detail kehidupan kita, bahkan dari kita hidup sampai kita mati. Dan ketika kita mati pun kita diurusi, ya, sebagaimana orang masih hidup. Ketika orang masih hidup saja diurusi, pun ketika mati ia malah lebih diurusi daripada cara ketika saat memandikan jenazah. Itu kita harus pelan-pelan memegangnya, karena kita tahu dalam ajaran kita, ketika mayat disentuh pun merasakan sangat kesakitan. Itulah kita harus hati-hati. Hal terkecil itu saja kita prioritaskan, apalagi hal terbesar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.